Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Kita lanjutkan informasi di hari ini, Gemma. Jadi ada Newsline trending topik nih. Ada trending topik apa aja sih di hari ini? Jadi masih ada dua informasi nih, Andromeda dan juga pemirsa, yang masih menjadi perhatian dari publik. Ini yang pertama adalah terkait dengan Pulau Galang. Jadi kemarin Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan menjadikan Pulau Galang ya sebagai tempat untuk pengobatan bagi para korban perang di Gaza. Nanti seperti apa kira-kira ya untuk implementasinya ya? Terutama ini kan Pulau Galang bukan hanya pertama kali membahas untuk terkait pas di kegiatan sekarang aja, tapi juga sebelum-sebelumnya juga pernah digunakan juga begitu. Betul. Ini juga sudah mendekati ya, sudah tinggal minggu depan adalah upacara 17 Agustus Istana Merdeka. Ini untuk beli tiket, bukan beli tiket sih ya, untuk mesen tiket menonton langsung upacara di istana ini sampai war loh, Andromeda. Ada yang upacara pengibaran dan juga untuk penurunan bendera tuh tadi saya ngecek juga. Oke, jadi bagi pemirsa yang mungkin belum dapat tiketnya, ini kemarin dibuka lagi ya untuk war tiketnya. Dan untuk selengkapnya pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, dalam trending topik pertama ini kita akan membahas mengenai Pulau Galang yang kembali menarik perhatian publik. Kenapa ini kembali menjadi pembicaraan di publik? Nah, karena pemerintah sedang menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk menampung dan juga merawat sementara warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan rencana ini telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council atau GCC. Presiden menyampaikan Indonesia terbuka untuk merawat korban anak-anak, orang tua, kemudian wanita yang membutuhkan perawatan medis ke Indonesia dan dengan catatan semua pihak setuju. Nah, kemudian juga menurut Menlu Sugiono, Presiden juga telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah. Namun, pelaksanaannya ini masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara tetangga Palestina nih pemirsa. Jadi Pulau Galang menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan karena sudah memiliki infrastruktur kesehatan. Sebab pulau ini sebelumnya sudah difungsikan sebagai fasilitas perawatan pasien COVID-19 ketika pandemi lalu. Nah, kemudian juga pihak pemerintah menegaskan keputusan ini belum final dan masih dalam tahap persiapan. Pemerintah juga siap jika sewaktu-waktu program ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat nih, Andromeda. Oke, betul sekali Gemma. Memang Menlu sendiri itu Sugiono menyebut target awal yang disampaikan adalah merawat 1.000 anak dan korban luka, termasuk kemungkinan membawa keluarga mereka ke Indonesia. Kita simak berikut ini pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Teknis juga kan harus kita persiapkan. Jadi sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita udah siap. Ceritanya seperti itu. Jadi waktu itu kita bersedia untuk merawat sampai 1.000 anak-anak ataupun korban terluka yang membutuhkan perawatan medis. Tentu saja dengan satu setujuan dari seluruh pihak terkait di sana, setujuan dari negara-negara tetangganya langsung, Jordan, Mesir, dan tentu saja otoritas Palestina sendiri. Dan dalam rangka persiapan itu kita juga menyiapkan alternatif lokasi di mana kita bisa menampung dan merawat mereka. Intinya itu. Dan kemudian bantuan beras itu gimana, Pak? Salah satunya ya alternatifnya Pulau Galang. Kita masih cari, gitu kan. Kemarin Presiden menyebut Pulau Galang, tapi juga lagi sedang lihat karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan COVID. Ya. Jadi ada infrastrukturnya sudah di sana. Selain Menteri Luar Negeri pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga mengatakan Indonesia direncanakan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan sejarah dari Pulau Galang. Kenapa sih Pulau Galang ini bisa dipilih untuk menjadi lokasi sementara penampungan terutama untuk bidang kesehatan? Oke, betul. Gemma, kalau kita melihat nih dari sejarahnya dan juga pemirsa, pulau ini memang dikenalkan sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam itu pada beberapa tahun yang lalu, itu tepatnya pada tahun 1979 hingga 1996. Kala itu
tempat ini menjadi lokasi rumah sakit khusus juga pada saat pandemi COVID-19. Jadi ada 2 kali diberlakukan ya, yaitu pertama di tahun 1979, setelah itu Presiden Soeharto ini memberikan tempat kepada sejumlah masyarakat Vietnam yang datang ke Indonesia akibat situasi politik di Vietnam. Kala itu usai kemenangan komunis dan kejatuhan dari Saigon pada tahun 1975, puluhan ribu orang Vietnam ini keluar dari negaranya. Mereka kala itu takut jika diperlakukan buruk oleh pemimpin yang baru sehingga mencari ke berbagai tempat, salah satunya adalah ke Indonesia. Kemudian Gemma dan juga pemirsa, ini pemerintah Indonesia memilih Pulau Galang sebagai tempat untuk mengungsi karena lokasinya yang strategis. Pulau ini memang pemirsa berjarak hanya 7 km saja dari Pulau Batam dan juga memiliki luas sekitar 80 km persegi. Iya, nah penempatan para pengungsi ini dimaksudkan untuk memisahkan mereka dari penduduk lokal dan juga meminimalisir pembaruan aktif. Pemerintah Indonesia juga waktu itu menampung para pengungsi dari Vietnam dengan alasan kemanusiaan. Mereka saat itu di sana diberikan pendidikan, bahkan kursus bahasa Indonesia. Dan di tahun 1979 di bulan Mei diselenggarakan juga pertemuan para Menlu di seluruh ASEAN yang semua biayanya ini diakomodasi oleh pengungsi ditanggung oleh UNHCR. Kemudian di tahun 1994 pemerintah Indonesia juga ingin mengosongkan Pulau Galang demi membangun kawasan industri khusus. Ini juga ada TNI diperbantukan sekitar 8.500 untuk kembali ke negara asalnya melalui jalur darat dan juga laut. Nah, selanjutnya Pulau Galang ini dimanfaatkan kembali ketika pandemi COVID-19. Oke, Gemma dan juga pemirsa, memang pemerintah saat itu membangun ada salah satu rumah sakit di Pulau Galang. Bangunan yang rusak pun ini kembali dipugar kembali. Rumah sakit darurat khusus Corona COVID-19 ini dibangun dengan anggaran 400 miliar oleh Presiden Joko Widodo. Dan rumah sakit ini memang dibangun sebagai persiapan untuk menghadapi kondisi terpuruk atau kondisi terburuk juga dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat itu, di mana ini membuat dunia dalam kondisi tidak menentu. Dan rumah sakit ini dibangun dengan target bisa menampung 1.000 pasien. Dan di tahun 2021, tepatnya bulan April, kapasitas di rumah sakit khusus Corona di Pulau Galang ini hampir penuh karena lonjakan kasus COVID-19. Dan kini Pulau Galang disiapkan untuk menampung dan merawat warga Gaza yang menjadi korban perang. Presiden Prabowo juga telah menyebutkan akan memberikan arahan untuk menjadikan Pulau Galang sebagai pusat pengobatan warga Gaza. Dan yang terpenting pemirsa adalah pemerintah Indonesia ini menegaskan bahwa ini bukan merupakan relokasi atau evakuasi. Pulau Galang hanya akan dimanfaatkan untuk lokasi pengobatan bagi para korban dari perang di Gaza. Jadi bukan relokasi dan juga evakuasi karena pemerintah Indonesia masih mendukung ya kemerdekaan Palestina dan tidak akan memindahkan warga Palestina ke negara manapun. Baik, terima kasih Gemma, dan kami akan jeda iklan terlebih dahulu setelah Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.